semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Kepada anak-anak ibu, silahkan dirapikan bangku, meja, sampah yang berserakan tolong diambil. Sudah? Baiklah, sebelum kita mulai, ibu ambil absen dulu ya. Octavia Marta, Alfiana Marunduri, Alvindo Vales, Melisa Fitri, Amral. Nah, hadir semua anak-anak ibu pada pagi hari ini ya. Baik, sebelum kita masuk kepada materi kita hari ini, ibu ingin bertanya, apa materi kita yang kita bahas pada minggu yang lalu, tentang apa? Siapa yang masih ingat? Silakan tunjuk tangan yang masih ingat. Siapa? Ada yang masih ingat? Ada, Bu. Siapa? Octavia, apa itu? Masuknya Islam. Masuknya Islam. Apa saja faktor yang mempengaruhi masuknya Islam itu? Saya, Bu. Ya, Vina, apa faktornya? Perdagangan. Apa lagi? Perkawinan, Terus apa lagi? perekonomian. Nah, udah? Ada, Bu. Pintar anak ya. Ternyata anak-anak ibu masih ingat apa itu materi kita pada minggu yang lalu. Jadi pada hari ini kita masuk kepada materi yang baru tentang pembaharuan dan modernisasi di dunia Islam. Jadi sebelum masuk materi, ibu akan sampaikan apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, tentu kita mengetahui apa itu pengertian pembaruan dan modernisasi di dunia Islam. Yang kedua, kita mengetahui lahirnya gerakan pembaruan di dunia Islam tersebut. Yang ketiga, kita mengetahui tokoh-tokoh pembaruan di dunia Islam. Yang keempat itu kita mengetahui apa saja keberhasilan pembaruan di dunia Islam. Yang kelima, hikmah dari kita mempelajari pembaruan di dunia Islam tersebut. Jadi langsung saja kita masuk kepada materi. Yang pertama yaitu pembaruan dan modernisasi di dunia Islam. Karena medianya kurang jelas, ibu akan menjelaskan lagi di papan tulis. Apa itu pembaruan? Jadi pembaruan adalah suatu perubahan yang berasal dari bahasa Arab, yaitu dinamakan dengan tajdid. Nah, jadi pembaruan itu adalah suatu upaya untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan yang ada, yang baru, yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan dan juga ilmu teknologi. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian modernisasi. Modernisasi tersebut disebut juga dengan transformasi. Jadi modernisasi itu merupakan satu perubahan tatanan dari yang kurang maju ke arah yang berkemajuan. Seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Pada dahulunya kita kan belum maju. Jadi karena adanya modernisasi ini atau transformasi ini, kita sudah maju seperti negara-negara yang lainnya. Jadi selanjutnya itu kita bahas tentang lahirnya gerakan pembaruan di dunia Islam. Yang mana lahirnya gerakan pembaruan di dunia Islam ini yang pertama karena adanya sifat jumud dari kaum umat Islam tersebut. Apa itu jumud? Sifat jumud. Sifat jumud yaitu orang yang tidak mau berpikir dan berusaha. Jadi itulah jumud. Mereka itu hanya sampai di sana pemikirannya. Jika dia gagal, dia tidak mau lagi. Jadi karena adanya sifat jumud tersebut, maka hal tersebutlah bisa melahirkan pembaruan di dunia Islam tersebut. Yang kedua yaitu tentang adanya persatuan di kalangan umat Islam tersebut mulai pecah.
Jadi ketika umat Islam tersebut bersatu, maka Islam tersebut akan kokoh. Tetapi jika mereka pecah, tentu umat Islam tersebut akan goyah. Jadi karena adanya perpecahan, tidak bersatu, tidak ada kelompok yang kuat yang bersatu satu sama lainnya. Jadi karena adanya perpecahan tersebut bisa menimbulkan sebuah gerakan pembaruan di dunia Islam tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu tentang adanya hasil kontak dunia barat dan dunia Islam. Jadi dengan dunia barat yang berkemajuan, umat Islam tersebut tertarik akan meniru budaya barat tersebut. Mereka harus maju juga seperti dunia barat. Dengan adanya kontak langsung tersebut, mereka akan melakukan perubahan di dunia Islam. Selanjutnya yaitu tentang pembaruan Islam berbeda dengan dunia barat. Kenapa dikatakan berbeda? Karena pembaruan di barat itu hanya menyingkirkan orang-orang yang tidak mau bersatu dengannya. Sedangkan di dunia Islam itu mereka memperkuat prinsip-prinsip ajaran keagamaan Islamnya. Jadi mereka memperkuat, tidak menyingkirkan orang-orang yang tidak mau bersatu dengan dia. Jadi itulah perbedaannya antara barat dan dunia Islam tersebut. Yang ketiga kita masuk kepada tokoh-tokoh pembaruan di dunia Islam. Yang pertama yaitu adanya Jamaluddin Al-Afghani. Yang mana pemikiran dari Jamaluddin Al-Afghani ini dia memiliki ide yang cemerlang, pemikiran yang bagus untuk memajukan umat Islam. Dari keterbelakangan mereka memajukan umat Islam ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih maju. Seperti yang bisa kita rasakan pada saat sekarang ini. Sekarang kan dunia Islam sudah semakin berkembang dan juga berkemajuan. Selanjutnya ada tokoh Muhammad Abduh dan juga Muhammad Iqbal. Jadi, dua orang tokoh ini adalah pengkaji ilmu yang giat. Mereka berpindah dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Mereka menuntut ilmu itu berpindah-pindah, tidak dengan satu tempat saja. Contohnya Muhammad Abduh dan Muhammad Iqbal ini, mereka banyak menuntut ilmu ke arah Mesir, ke arah Arab Saudi dan juga ke arah-arah yang lain. Mereka itu tidak menetap di satu tempat saja. Contohnya seperti kita sekarang, satu sekolah, cukup satu sekolah saja. Namun dua orang tokoh Muhammad Abduh dan Muhammad Iqbal ini, mereka itu berpindah-pindah dari tempat yang satu, mereka menuntut ilmu ke tempat yang lainnya lagi. Jadi itulah tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam pembaruan dunia Islam. Ada Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh dan juga Muhammad Iqbal. Yang keempat yaitu keberhasilan yang dicapai dalam pembaruan dunia Islam. Yang pertama yaitu adanya kampus Al-Azhar, yang mana kampus Al-Azhar ini merupakan kampus tertua di dunia. Bahkan pada saat sekarang ini masih banyak orang yang pergi belajar ke kampus tersebut, walaupun kampus-kampus baru yang sudah ada pada saat sekarang ini. Tetapi orang masih banyak mengejar ke kampus Al-Azhar tersebut untuk menuntut ilmu, karena kampus Al-Azhar tersebut merupakan suatu kampus tertua dari pembaruan dan modernisasi di dunia Islam. Selanjutnya ada mesin revolusi industri. Mesin revolusi industri ini yang dikembangkan oleh Thomas Alva Edison. Dia adalah seorang pelopor tokoh dari revolusi industri ini. Dengan adanya revolusi industri ini, kita bisa menikmatinya pada saat sekarang ini. Pada dahulunya itu kan tidak ada listrik, namun pada saat sekarang kita bisa merasakan dari pembaruan ini adanya listrik, handphone, dan teknologi yang lainnya. Selanjutnya, poin yang kelima yaitu hikmah dari pembaruan dan modernisasi di dunia Islam. Yang pertama, hikmahnya itu tentu kita dapat menikmati hasil dari proses pembaruan tersebut, seperti yang telah diciptakan oleh Thomas Edison. Kita bisa merasakan adanya listrik untuk memudahkan pekerjaan kita dalam sehari-harinya. Selanjutnya ada untuk mencapai cita-cita perlu pengorbanan dan perjalanan yang panjang. Jadi dalam kita berusaha, jika kita gagal seperti yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison tersebut,
dia gagal dalam membuat revolusi industri. Beribu-ribu dia gagal, namun dia selalu berusaha untuk melakukan perubahan tersebut. Jadi selanjutnya yaitu tentang mencapai cita-cita perlu pengorbanan dan panjang. Seperti dalam hadis dijelaskan, manjadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia yang akan mendapat. Selanjutnya tentang manusia itu harus bermanfaat bagi banyak orang lain. Jadi seperti tokoh-tokoh Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani ini, dia adalah tokoh-tokoh pembaruan di dunia Islam, yaitu bermanfaat bagi banyak orang. Karena dengan adanya ilmu pengetahuan yang diperoleh, kita bisa merasakannya pada saat sekarang ini. Adanya ilmu filsafat, ilmu sejarah, ilmu teknologi, dan juga ilmu yang lainnya. Baiklah, itulah materi kita pada hari ini. Dapat kita simpulkan bahwa pembaruan dan modernisasi di dunia Islam, yang pertama kita bahas tentang pembaruan yaitu sebuah tajdid, perubahan. Yang kedua, modernisasi adalah disebut dengan transformasi, yang mana transformasi itu adalah suatu perubahan tatanan dari yang kurang maju ke arah yang berkemajuan. Yang kedua, lahirnya gerakan pembaruan di dunia Islam tersebut dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama, sifat kejumutan. Kejumutan yaitu sifat yang tidak mau berpikir dan berusaha. Yang kedua, adanya persatuan di kalangan umat Islam tersebut mulai pecah. Yang ketiga yaitu tentang kontak langsung dunia barat dan dunia Islam menyebabkan satu pembaruan di dunia Islam. Dan yang keempat tersebut, bahwa pembaruan yang dilakukan oleh umat Islam tersebut berbeda dengan barat. Karena barat itu caranya menyingkirkan orang-orang yang tidak mau bersatunya, sedangkan Islam itu memperkuat prinsip-prinsip keislamannya. Selanjutnya tentang tokoh-tokoh pembaruan di dunia Islam, ada Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan juga Muhammad Iqbal yang mengembangkan ilmu pengetahuan seperti ilmu filsafat, sejarah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, keberhasilan pembaruan di dunia Islam, yang mana keberhasilan ini dapat kita rasakan pada saat sekarang ini adanya kampus Al-Azhar. Yang kedua adanya transformasi. Yang kedua adanya tentang revolusi industri. Selanjutnya tentang hikmah dari pembaruan di dunia Islam, yang mana yang pertama kita bisa menikmati hasil dari para tokoh tersebut. Kita bisa menikmati listrik untuk memudahkan kegiatan kita sehari-hari. Yang kedua, kita mencapai cita-cita itu perlu pengorbanan dan juga perjalanan yang panjang. Yang terakhir hikmahnya yaitu kita itu harus bermanfaat bagi orang lain, karena sesuatu yang kita usahakan pasti ada manfaat bagi orang lain. Jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Apakah anak-anak ibu semuanya sudah mengerti? Sudah. Baik, jika sudah, ibu ingin bertanya kepada Octavia Marta, apa tadi faktor yang mempengaruhi lahirnya gerakan pembaruan dan modernisasi di dunia Islam? Apa tadi? Yang pertama sifat jumud, Bu. Ya, sifat jumud. Berpikir dan berusaha. Ya. Yang Apa lagi? kedua, persatuan di kalangan umat Islam mulai pecah. Ya. Terus? Yang ketiga, kontak langsung dunia barat dengan dunia Islam. Yang terakhir? Keempat, pembaruan Islam berbeda dengan barat, Bu. Iya. Sudah paham ya, Nanda? Baiklah, selanjutnya kita minta kepada Alfiana. Siapa saja tadi tokoh-tokoh pembaruan di dunia Islam? Sebutkan. Yang pertama, Jamaluddin Al-Afghani. Ya. Idenya itu berlian Islam yang terbelakang menjadi Islam yang maju. Ya, pintar. Yang kedua, Siapa lagi? Muhammad Abdul. Terus? Abdul. Yang ketiga, Muhammad Iqbal. Ya. Jadi ada 3 tokoh, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan juga Muhammad Iqbal. Jadi anak-anak ibu semuanya sudah paham kan? Sudah, Bu. Jadi jika sudah paham, untuk tugas minggu besok silakan anak-anak ibu mempelajari apa lagi silabus kita
untuk minggu besoknya. Jadi jika anak-anak ibu sudah paham, silahkan buat peta konsep terlebih dahulu jika memang sudah paham tentang materi kita, yaitu pembaharuan dan modernisasi di dunia Islam. Sudah Ananda? Lihat lagi Bu. Ya, tak boleh mencontoh ya. Nah, karena waktunya sudah habis, silahkan dikumpul. Ibu periksa dulu ya. Octavia Marta, silahkan maju ke depan. Aku menang. Nah, jadi karena Octavia Marta membuat pembaruan dan modernisasi ini dengan peta konsep yang bagus, menarik, mempunyai beberapa warna gitu kan. Peta konsepnya sangat menarik dan juga isinya cukup padat, maka ibu kasih reward. Besok lebih ditingkatkan lagi ya. Iya Bu. Ya. Selanjutnya yang kedua itu Alfiana Marunduri. Bisa dapat juga guys. Alfiana juga membuat peta konsep dengan berbagai macam warna. Ada warna hitam, warna biru, dan juga memuat semua materi yang dibahas pada hari ini ya. Alfiana juga mendapatkan reward dari ibu. Besok lebih ditingkatkan lagi ya Nanda. Ya, silahkan duduk kembali. Jadi anak-anak ibu sudah paham kan tentang materi kita, yaitu pembaruan dan modernisasi di dunia Islam? Sudah Bu. Sudah. Baiklah, jika sudah paham, ibu sedikit memberikan motivasi bahwa dari hikmah dari pembaruan dan modernisasi di dunia Islam ini, materi kita hari ini, kita diajarkan untuk selalu berusaha dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan kegiatan kita, mau baik itu belajar maupun mencapai kehidupan dunia dan akhirat kita nanti. Kita harus selalu mencapai cita-cita itu dengan pengorbanan dan juga dengan perjalanan yang panjang. Jadi jika anak-anak ibu sekarang ada yang belum mendapatkan reward dari ibu, contohnya yang belum berhasil membuat peta konsep dengan baik, dengan berkecil hati, tetapi untuk esoknya anak-anak ibu tingkatkan lagi ya cara belajarnya. Kita tidak boleh patah semangat dan harus selalu semangat, seperti pembaruan para tokoh-tokoh pembaruan di dunia Islam yang sudah ibu jelaskan tadi. Kita harus selalu semangat, kita harus berusaha. Jika kita gagal, kita harus bangkit kembali untuk mencapai kesuksesan kita. Baik, itulah materi kita pada hari ini. Untuk tugas anak-anak ibu minggu besok, silahkan pahami materi kita selanjutnya. Karena sejarah itu kita butuh pemahaman dan juga membaca buku-buku sejarah agar ilmu kita tersebut bertambah.
Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibu akhiri, jika ada salah kata, Ibu mohon maaf. Akhir kalam, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.